Assalamualaikum halo semuanya, perkenalkan nama saya Sajara. Saya dari kelas 3B jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan mata kuliah ilmu logika yang berjudul Critical Thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses dinamis yang dimiliki individu dalam menghadapi hal-hal yang abstrak, lalu menghubungkan objek permasalahan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Sedangkan berpikir kritis atau kritis yaitu sikap yang tidak mudah percaya dan selalu berusaha menemukan kesalahan serta tajam dalam menganalisis. Berpikir kritis juga adalah kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara objektif. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, kayak mengenali asumsi dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang telah ada. Berpikir kritis juga menghindarkan individu dari pemikiran yang dangkal atau bias atau tidak mendasar. Lalu ada beberapa tokoh seperti John Dewey yang mendefinisikan berpikir kritis itu yaitu mempertimbangkan aktif terhadap keyakinan yang diterima begitu saja dengan mencari alasan yang mendasari kesimpulan. Lalu Dewey menekankan bahwa orang berpikir kritis itu tidak mudah menerima begitu saja informasi dari luar dirinya. Lalu ada Robert Ennis yang menambahkan dengan fokus pada refleksi kritis juga dalam pengambilan keputusan yang mencakup kemampuan untuk mengevaluasi dan memilah pernyataan yang benar dan salah. Kriteria dan indikator dalam berpikir kritis atau critical thinking. Ennis mendefinisikan berpikir kritis adalah sebagai pemikiran yang rasional dan reflektif yang bertujuan untuk memutuskan apa yang akan diambil, yang harus dipercayai atau dilakukan. Di kriteria berpikir kritis yang dikenal sebagai istilah Briscoe. Briscoe itu yang pertama ada fokus, reason, inferensi, situation, clarity, dan overview. Selain kriteria, Ennis juga mengemukakan 5 indikator kategori berpikir kritis yang dimana dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang itu berpikir kritis atau tidak. Yang pertama itu memberikan penjelasan sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat memberikan penjelasan lanjut, dan yang kelima itu mengatur strategi atau taktik. Ada Robert Ennis yang mendefinisikan itu menambahkan dengan fokus pada refleksi dalam pengambilan keputusan yang mencakup kemampuan untuk mengevaluasi dan memilah pernyataan yang benar dan salah. Selanjutnya di sini ada karakteristik berpikir kritis atau critical thinking. Yang pertama itu mengenal masalah, yang kedua itu menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu, lalu memahami dan menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan khas, lalu mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang dinyatakan, lalu menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan yang diambil seseorang, lalu menarik kesimpulan kesamaan-kesamaan yang diperlukan, dan membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal
dan kualitas tertentu gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu beberapa dari karakteristik critical thinking atau berpikir kritis. Lalu di sini juga ada manfaat berpikir kritis. Yang pertama itu jadi mudah menyelesaikan masalah, jadi lebih mengetahui kemampuan diri, memiliki banyak cara, menjadi berkomunikasi itu lebih baik, lalu membantu menyelesaikan konflik, menganalisis untuk memastikan pilihan itu dengan pilihan yang baik, lalu menjadi lebih open-minded. Mungkin itu juga beberapa manfaat dari berpikir kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang critical thinking atau berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.